masker kan semua sudah tahu. Pak Eman berbicara berapi-api kena topografi Merauke yang gunung tinggi dan lembah, sehingga semua orang harus omong besar supaya orang semua bisa dengar. Saya kalem-kalem saja karena di daerah kita sesuai dengan topografi kita. Baik, ya yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ibu Laris, saudara saya Elmon, Rumurair ke Pastokan, Ibu Camat, dan perangkatnya di Kecamatan Kiau Tengah, Musanwa Dakioda, juga untuk kita semua yang saya tidak bisa sapa satu persatu, tentunya juga Bapak Yosef dan Mama Tin, Suster. Di siang ini, di hari ini, di Kampung Jawawo, kita mendapatkan sukacita yang besar. Kita bersukacita karena memang kita mendapat anugerah besar rahmat tabisan yang boleh dialami oleh anak adik kita, putra terbaik kita, Roma Eman. Memang saudara anak adik kita Roma Eman ini lahir dan dibesarkan di kota Karangkupang, tapi darah dan dagingnya berasal dari kampung ini. Kita tepuk tangan untuk orang Jawa. Maka kita boleh bilang, Jawawo, engkau bukan lagi yang terkecil. Kita bersyukur dari garis keturunan ini, Jawawo telah menghasilkan putra terbaik melalui anak adik kita, Elmon. Kita sudah dengar bahwa Roma Elmon adalah misionaris. Kalau dalam konteks kami itu Video Dono, misionaris dari Kupang, memilih menjadi imam projo di Merauke. Roma Elmon memilih untuk menjadi imam projo di Uskupan Merauke. Kita tahu Merauke itu ketika SD dulu menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Kalau tidak kita tidak tahu. Dan mempertegas lagi oleh Eman sebentar jelaskan Merauke itu seperti apa. Kalau tidak kami hanya bisa menyanyikannya. Memilih menjadi imam projo, adikku, saudaraku, berarti Anda mengikatkan diri dalam satu keuskupan. Hidup dan terikat setia pada uskup. Memilih menjadi imam projo berarti Anda berada dalam situasi di sana. Apalagi imam projo Merauke. Karena itu sebagaimana teologi yang kita ajarkan, studi yang kita kembangkan, spiritualitas kontekstual, hidup dalam konteks sebagai seorang Papua. Dalam kata kita lompat, kita ada di sana, terjun di sana, dan bahkan menjadi bagian orang di sana. Imam projo harus membumi, berakar. Maka ada satu buku penulis demikian, Imam Projo Akar Tunggal Gereja. Menjadi imam projo berarti setia kepada uskup dan mencintai umat. Sekali lagi, hidup melekat, susah senang bersama, makan minum bersama dengan umat di sana. Ya kalau di Merauke sana, kalau mereka punya pakaian di situ, ya kamu ikut juga. Kalau ada mereka kau pergi kunjung di pastoral di paroki, kalau mereka pakai koteka, ya ikut saja. Karena memang menjadi imam projo harus menjadi bagian dari mereka.
harus ada bersama mereka. Engkau ada untuk umat dan demi umat. Situasi di Papua, Merauke kita dengar situasi ini. Mudah-mudahan bukan di tempatnya Romo Emon. Dulu OPM, sekarang kita dengar KKB, lalu sekarang isu terbaru teroris bersenjata. Sedih. Kita doakan di Papua aman, kita tetap bersatu, dan perutusan anak-adik kita ini aman dan nyaman dalam karya pastoralnya. Kehadiran kita sebagai imam tidak lain kita menghidupi misi Kristus di Fajar Timur, Merauke. Engkau berakar tetapi tidak membawa namamu. Engkau berakar supaya nama Tuhan dimuliakan. Tapi selalu diingatkan ketika kita ada bersama, membumi dan berakar, tetapi jangan sampai kita membusuk. Di sana itu rawa-rawa banyak, itu bahaya. Dalam bahasa Nataniro itu, saya dengar hanya satu kata, Datu kalau sevemere, kalau kata kalau itu duri, dan itu hati-hati. Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman yang terkasih, hari ini kita gembira atas rahmat tabisan ini, dan saya juga sebagai pastor paroki, saya bergembira menyambut dan mensyukuri atas rahmat tabisan ini. Karena itu saya mengajak kita sekalian umat Allah di paroki ini, Udungara Ekombengga, secara khusus untuk Udununu Ekosina, kita mendoakan anak-adik kita ini untuk selalu setia pada uskup, sebagaimana kata-kata Bu Camat 25 tahun yang akan datang merayakan di sini lagi. Kita berdoa untuknya supaya dia teguh menjadi imam. Aris, adik saya ini memang imam darah dan daging dari sini. Tapi ia dibesarkan di Kota Karang. Kita bangga untuk itu. Tetapi untuk saya sedikit juga fals. Kenapa? Kalau bahasa kami, kita mana pergi berburu, gue juga poke, kita juga ya. Kemarin di Bangga kita merayakan yang lahir di Kupang, besar di Kupang, merayakan di sini sama sih. Hari ini juga sama, besok juga sama. Woi jek poke, kita jek ya. Kambak mau samere-mere bisa. Tapi woi jek poke, kita juga. Kok enggak oh? Anak kok kami. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, kita memang meriah, tetapi saya sebagai pastor paroki tetap mengharapkan supaya masih ada orang-orang yang ikut seperti Romo Elmon yang juga lahir besar dari Jawa ini. Ini harapan saya. Menjadi imam itu rahmat, karunia dan karisma. Dan karisma itu tidak diberikan kepada semua orang. Maka orang, tidak semua orang dan tidak sembarang orang, hanya kepada yang berkenan. Bagaimana supaya kita berkenan? Hidup dalam bingkai Kristiani. Hidup di dalam sabda Allah. Firman Tuhan harus menjadi bagian dari darah hidup. Menjadi darah dan daging kita. Maka doa sembahyang baptis, orang berdoa untuk menjadi panggilan khusus, itu didoakan terus. Ini menjadi kacau juga. Jangan hanya mendoakan untuk jadi imam, berdoa saja tidak ada waktu. Ini bermasalah. Sibuk kita kesana kemari, rencana hidup dari pagi sampai tidur malam banyak. Tanya, kapan waktu untuk doa? Hampir-hampir tidak ada. Karena itu doa menjadi
penting. Ibu bapak, saudara-saudara, masih dalam hubungan dengan doa. Untuk kita sekalian, saya sebagai gembala umat di sini, saya berbicara satu hal ini untuk kita sekalian. Kita sudah menjadi Katolik dan sudah banyak imam yang ditabiskan karena kita sudah menghidupi harta kekayaan Kristiani yang ada di tempat ini. Saya mengharap menilai Kristiani ini harus menjadi garam dan terang di mana saja kita berada dan harus menjadi bagian dari hidup kita. Saya mesti bicara jujur tentang ini di sini. Pada pelantikan aparatur desa PPD saya sudah bicara tentang ini. Mari kita harus berpikir kritis atas segala sesuatu dan peristiwa dalam hidup kita. Kalau Katolik, ya Katolik. Hidup di dalam tata cara kekatolikan. Saya omong jujur yang satu ini supaya kita jangan terjebak jauh. Saya harus berbicara karena ini menjadi otoritas saya untuk berbicara. Kalau umat kamu dengar, kalau ada umat yang kamu dengar bahwa ada penampakan, tolong lapor di kami pastor paroki supaya kami datang survei, mengamati. Ini berbicara tentang penampakan, tetapi diam-diam saja. Supaya kami datangkan ahli pastoral, ahli teologi, ahli antropologi, forensik, supaya belajar. Selidiki dengan demikian supaya tahu kebenarannya. Jangan sampai omong penampakan tetapi jalannya buatnya malam-malam.